Sorry ass DJ. Ada orang gajinya 80 juta, mobil mewah, rumah besar, punya istri cantik. Namun ketika keadaan tak terduga datang membuatnya kehilangan penghasilannya, dia terperusuk masalah. Ternyata rumah dan mobilnya hasil ngutang. Rumah tangganya pun jadi berantakan. Ini dikarenakan orang tersebut buta finansial. Apakah Anda termasuk yang buta atau melek finansial? Mari kita belajar melek secara finansial. Kali ini kita akan membahas buku Ayah Kaya, Ayah Miskin. Seorang investor, pembisnis, dan penulis bernama Robert T. Kiyosaki menulis buku ini. Dia mempunyai network atau kekayaan bersih sebesar 80 juta dolar atau 1 triliun rupiah. Psst, kamu tahu nggak? Dia dulu tuh nggak sekaya itu. Bahkan dia dilahirkan dari keluarga biasa saja. Kita simak yuk bagaimana dia bisa mengakumulasi kekayaannya dan pembelajaran dia dari kedua ayahnya, yang dia sebut ayah kaya dan ayah miskin. Ya, dia mempunyai dua ayah. Yang satu adalah ayah kandung aslinya. Dia merupakan orang teredukasi tinggi, belajar ke 3 universitas dan mempunyai gelar PhD. Di sini Kiyosaki menyebut ayah kandungnya sebagai ayah miskin. Sedangkan ayah satunya lagi adalah ayah dari teman kecilnya bernama Mike. Ayah ini cuma lulusan SMP, namun Kiyosaki menyebutnya sebagai ayah kaya. Pada waktu Kiyosaki masih kecil, dia menanyakan tentang uang kepada kedua ayahnya tersebut, dan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda. Yang satu memandang bahwa uang adalah sumber segala kejahatan, dan yang satu lagi memandang bahwa kurang uang adalah sumber segala kejahatan. Pada waktu Kiyosaki menanyakan hal tersebut, kedua ayahnya ada di kondisi keuangan yang sama, mempunyai penghasilan yang sama, tapi yang satu akan kesulitan dengan uang seumur hidupnya, dan yang satu lagi akan menjadi orang terkaya di Hawaii. Kiyosaki dilahirkan di Hilo, Hawaii pada tahun 1947. Pada tahun 1957 dia dimasukkan ke sekolahan di wilayahnya, dan kebetulan di situ tuh tempat di mana orang kaya menyekolahkan anaknya. Dan kebanyakan anak kaya tak mau berteman dengan Kiyosaki. Dan satu lagi temannya Kiyosaki yang bernama Mike. Karena Kiyosaki dan Mike tak mempunyai gadget mainan terbaru ataupun sepeda. Melihat hal itu, Kiyosaki pun bertanya kepada ayah kandungnya, "Ayah, bagaimana caranya supaya saya menjadi kaya?" Ayahnya kesulitan menjawab karena dia sendiri tidaklah kaya. Setelah berpikir lama, akhirnya dia menjawab, "Ya nak, gunakan otakmu. Untuk jadi kaya, kamu belajar yang baik di sekolah, sehingga kamu bisa mencari pekerjaan yang baik, cari karir yang aman, dan tunjangan yang baik." Tidak puas dengan jawaban ayahnya, Kiyosaki pun bertanya ke ayah temannya Mike. Ayah temannya ini berkata, "Baiklah, saya ajari, tapi dengan syarat kamu kerja ke saya. Saya bayar kamu 10 sen per jam." Pada waktu itu besaran gaji per jam sekitaran 25 sen, jadi Kiyosaki dibayar setengah dari gaji normal. Tapi dia tetap lakukan karena katanya bakal diajari cara menjadi kaya. Kiyosaki bekerja membantu di kios milik ayah kaya. Seminggu dia kerja di sana, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Selama dia kerja, dia belum ketemu lagi dengan ayah kaya. Katanya mau ngajarin, tapi kok saya kayak ditipu dan diperbudak gini, disuruh kerja dengan gaji sepertiga gaji normal. Ayah kandungnya ayah miskin marah melihat anaknya dipekerjakan dengan gaji minim begitu. "Kamu harus minta naik gaji." Kiyosaki pun sudah muak dan merasa ditipu. Akhirnya dia temuin ayah kaya untuk minta berhenti. Dengan hentakan kaki membara dia pergi ke rumah ayah kaya. Namun ternyata yang mau bertemu ayah kaya ada banyak, maka dia disuruh menunggu. Berjam-jam dia menunggu. Makin marah saja dia harus nunggu begitu lama. Akhirnya ayah kaya memanggil dia untuk masuk. "Kamu menipuku," kata Kiyosaki. "Kamu bilang bakal ajarin aku untuk menjadi kaya, tapi kamu malah menipuku, menyuruh bekerja dengan sepertiga gaji standar dan tidak mengajariku apa-apa. Saya mau berhenti saja." "Kata siapa saya tidak mengajarimu? Apakah saya harus mengajari dengan berbicara atau ceramah? Ini hidup sedang secara langsung mengajarimu." "Apa?" kata Kiyosaki. "Jadi semua ini adalah untuk mengajariku? Kamu mau mencoba menipuku lagi ya?" "Saya beritahu," kata ayah kaya, "kebanyakan orang menerima saja nasib mereka digaji dengan minim dan disuruh menunggu berjam-jam seperti yang kamu lakukan. Ini adalah contoh refleksi hidup kamu bila kamu terima saja nasib kamu. Saya senang kamu mau berhenti karena kalau kamu tidak muak dan tidak mau berhenti, saya akan berhenti mengajarimu." Setelah beberapa lama, Kiyosaki merasa bahwa kata-kata ayah kaya adalah benar. Kiyosaki kecil pun ditanyakan lagi, "Jadi apakah kamu masih mau belajar ke saya?" "Iya," kata Kiyosaki. "Baiklah, kamu bekerja lagi, tapi kali ini kamu tidak dibayar sepeser pun." Rada terkejut dengan hal tersebut, tapi Kiyosaki menyetujuinya. Setelah beberapa minggu bekerja tanpa dibayar, ayah kaya datang lagi. Bagaimana bekerja tanpa dibayar? Kiyosaki ingin sekali bilang sulit dan tidak enak.
Ayah kaya berkata, "Baiklah, saya bayar kalian 25 sen sekarang. Apakah kalian mau?" Kiyosaki merasa ada yang ganjal dengan tawaran ini. "Baiklah, saya kasih kalian 50 sen. Ini 2 kali gaji biasa per jam waktu itu." "Wow," kata Kiyosaki dalam hati, tapi dia tetap diam. "Baik, saya kasih kalian $1 per jam. Apakah kalian mau?" Kiyosaki benar-benar ingin berkata mau, karena $1 per jam itu akan membuatnya jadi anak terkaya di sekolahnya. Tapi dia tetap diam. Setelah selang beberapa lama, Kiyosaki sadar bahwa ayah kaya sedang mentes dia. Akhirnya Kiyosaki pun berkata tidak. "Bagus," kata ayah kaya. "Jangan terperangkap akan ketakutan akan uang ataupun keserakahan akan uang. Uang adalah ilusi. Jangan biarkan perasaan takut atau keserakahan memutuskan keputusanmu dalam hal finansial." Beberapa minggu kemudian, Kiyosaki mendapatkan ide untuk membuka komik kecil di gudangnya. Ternyata di toko Kiyosaki bekerja banyak sekali buku komik yang akan dibuang. Ia meminta mengambilnya dan mengolahnya menjadi bisnis. Di bisnis tersebut dia bisa menyewa pekerja part-time dan masih menghasilkan uang tanpa dia harus ada. Itulah bisnis pertama Kiyosaki waktu kecil yang didapat. Dan ini uang bekerja untuk dia, dan bukan dia bekerja untuk uang. Pelajaran pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Hanya orang miskin dan orang kelas menengah yang bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus mengerti apa itu aset dan apa itu liabilitas. Kita semua tahu apa itu pemasukan dan apa itu pengeluaran. Sekarang kita harus tahu apa itu aset dan apa itu liabilitas. Apa? Kamu juga nggak tahu apa itu aset dan apa itu liabilitas? Ya, singkatnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk kantong Anda. Dan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Mudah bukan? Baik, kita coba kuis mendadak. Sebuah rumah itu adalah sebuah aset atau liabilitas. Kalian punya waktu 5 detik untuk menjawab. Ya, apakah Anda bisa menebaknya? Jawabannya adalah bisa keduanya. Sebuah rumah yang dipakai untuk keperluan pribadi adalah liabilitas karena uang keluar untuk membayar listrik, pajak, air, dan biaya pemeliharaan. Rumah yang dipakai untuk disewakan atau usaha adalah aset karena menghasilkan uang. Dari kisah di awal, si orang yang mempunyai pemasukan besar, gajinya 80 juta, tapi kemana dia gunakan uangnya? Apakah ke aset atau ke liabilitas? Rumah dan mobil dia menghasilkan uangkah? Tidak, saudara-saudara, inilah jebakan untuk orang menengah. Mereka membeli liabilitas yang mereka kira adalah aset. Pelajaran kedua, melek secara finansial. Jadi kalian sudah tahu apa itu pemasukan dan pengeluaran. Dan Anda juga sudah tahu apa itu aset dan liabilitas. Mari kita belajar arus kas atau uang. Sering disebut dengan cash flow. Kita ada pemasukan, lalu ada pengeluaran, lalu ada aset. Dan contoh aset adalah royalti, properti yang menghasilkan uang, deposito, bond, digital product, dan lain-lain. Aset akan memasukkan uang ke pemasukan. Lalu ada liabilitas. Contoh liabilitas adalah mobil, rumah, cicilan kartu kredit, cicilan rumah, cicilan mobil, makanan mewah, pacar. Nani? Eits, tentu saja ini tergantung pacar Anda, maintenance-nya tinggi atau tidak. Liabilitas menambah pengeluaran. Orang miskin akan mempunyai pemasukan yang sama dengan pengeluaran, tidak ada sisa. Orang menengah akan mempunyai pemasukan lebih besar, tapi sisa tersebut dimasukkan ke liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Orang kaya akan langsung memasukkan atau sisihkan uang mereka ke kolom aset baru pengeluaran. Dan aset yang mereka masukkan, uang akan menghasilkan pemasukan yang kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam aset, dan seterusnya. Inilah kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Pelajaran ketiga, pikirkan bisnismu sendiri. Dari kecil, Kiyosaki diajarkan untuk tidak mengandalkan gaji dari orang lain. Tentu saja tidak ada yang salah dengan gaji di awal. Anda tak perlu keluar dari pekerjaan Anda. Tapi jangan sampai Anda ketergantungan dengan pekerjaan Anda. Sisihkan uang, waktu, dan pikiran untuk membuat bisnis Anda sendiri. Bisnis adalah sebuah aset. Tapi kan bikin bisnis sangatlah beresiko. Kalau saya gagal, saya bisa kehilangan semuanya. Betul sekali. Kalau gampang, semua orang sudah menjadi kaya raya. Dan di bisnis Anda pertama kali, kemungkinan besar Anda akan gagal. Sangatlah jarang orang sukses di bisnis pertamanya. Wah, bahaya dong. Tentu saja. Tapi lebih berbahaya kalau Anda tidak mencobanya sedini mungkin. Karena membangun bisnis memerlukan pengalaman. Semua pengusaha sukses mempunyai lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Tapi Anda hanya perlu satu kali sukses dan semuanya akan setimpal dengan kerja keras Anda. Jadi, sisihkan uang, waktu, pikiran.
bikin bisnis, gagal, dapat pengalaman, kalibrasi atau sesuaikan strategi baru, sisihkan uang, waktu, pikiran, lakukan terus hingga Anda sukses mempunyai bisnis atau aset. Pelajaran keempat, perusahaan berbadan hukum dan perpajakan. Ini adalah salah satu rahasia kenapa orang kaya tetap kaya. Mari kita mulai dengan perpajakan. Perpajakan dibuat dengan mindset Robin Hood, di mana orang kaya dipajak dan diberikan untuk mereka yang membutuhkan atau yang miskin. Namun pada kenyataannya orang kaya terlalu pintar untuk dipajaki, dan orang menengah yang menjadi target untuk membiayai mereka yang miskin. Ada banyak cara orang kaya menghindari pajak atau malah diuntungkan darinya. Gimana caranya? Apakah Anda sering memberikan donasi ke perusahaan? Setelah Anda berbelanja di perusahaan tersebut, Anda ditanya maukah didonasikan? Ya, betul sekali, donasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi pajak perusahaan. Lalu pajak tersebut akan digunakan untuk apa? Diberikan ke orang miskin, bukan? Membuat jalan, membuat barang, membuat rumah. Semua membutuhkan orang kaya, karena mereka yang punya pabrik dan alat-alat produksi. Dan banyak lagi perusahaan yang mengurangi pajak dengan cara bikin perusahaan di negara lain. Dan cara ini adalah cara yang legal atau sah secara hukum. Contohnya perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti Apple, Microsoft, dan Google. Semua mempunyai kantor perusahaan di negara yang pajak perusahaannya lebih rendah, seperti di Bermuda. Jadi pada kenyataannya pajak tidaklah mengenai orang kaya. Yang kena adalah orang menengah, mereka yang bekerja profesional, pedagang menengah, pengecer, pekerja keras, dan diberikan ke orang miskin, mereka yang kurang beruntung, mereka yang malas, dan mereka yang tidak mau berbisnis. Perusahaan adalah salah satu senjata lain dari orang kaya, karena resiko orang kaya hanyalah terdiri dari modal awal yang disetor untuk membuat perusahaan tersebut. Kalau perusahaan itu mengalami kendala, orang kaya hanyalah kehilangan modal yang disetor. Bandingkan dengan orang menengah atau miskin, kalau mereka berbisnis dan mereka terkena kendala, maka yang dikejar bakal sampai harta pribadi, bahkan orang pribadi. Ada 4 financial IQ yang harus Anda ketahui. 1. Akuntansi. Ini untuk mengetahui perusahaan sedang dalam keadaan sehat atau tidak. 2. Investasi. Ini untuk bisa berinvest ke perusahaan yang mempunyai finansial yang baik. 3. Pahami pasar. Manakah pasar sedang bergerak? Apakah penjualan online akan lebih besar daripada penjualan offline? 4. Hukum. Anda harus mengerti hukum di negara Anda berada. Kalau Anda mengerti hukum, Anda tak akan takut dengan keadaan. Bila Anda mau kaya, Anda harus mengetahui perusahaan berbadan hukum, perpajakan, dan menguasai 4 bidang finansial IQ. Pelajaran kelima, orang kaya menciptakan uang. Wah, sekarang keadaan lagi sulit nih, nggak bisa cari uang dalam keadaan ekonomi sekarang. Sekarang lagi resesi atau keadaan darurat, semua orang juga lagi kesusahan. Namun, resesi atau keadaan tak menentu di mana orang takut adalah saat di mana perpindahan kekayaan paling banyak terjadi. Tentu saja ada banyak orang yang kesusahan atau kesulitan, tapi ada juga yang diuntungkan atau menjadi orang kaya dari keadaan tersebut. Robert T. Kiyosaki menghasilkan uang paling banyak waktu resesi di Amerika di awal tahun 1990. Harga rumah jatuh semua, keadaan tidak menentu. Apa yang Kiyosaki lakukan? Dia tidak melakukan saving, malah dia beli semua properti yang bisa dia beli. Tentu saja ini dengan kalkulasi. Kiyosaki sudah berkutat di bisnis properti dan dia tahu mana yang harus dibeli. Pada akhirnya resesi akan berakhir dan harga akan kembali naik. Dan di sana Kiyosaki mendapatkan kekayaan pertamanya. Keadaan sulit atau kacau berarti peluang untuk mereka yang bisa melihatnya. Tentu saja peluang yang dimaksud harus yang beretika ya, bukan berarti Anda bisa nimbun masker. Industri pariwisata, perhotelan, penerbangan, restoran sedang mengalami kendala berat. Namun di sisi lain, industri kesehatan, game, dan internet sedang booming. Diperkirakan sepertiga orang akan subur menjadi kaya ketika keadaan sedang sulit. Bisakah Anda melihat peluang dalam keadaan sulit sekarang? Pelajaran ke-6, bekerja untuk belajar. Kiyosaki sangat kritis dengan pengajaran di sekolahan, yang hanya diajari untuk mematuhi guru dan diberitahu apa yang benar dan apa yang salah. Ia percaya pengalaman langsung dari hidup lebih gampang diserap daripada pelajaran di sekolahan. Bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Ketika Kiyosaki menginjak dewasa, dia berganti-ganti karir. Sempat jadi orang kantoran, sempat jadi tentara, sempat jadi pilot, dan bahkan sempat jadi sales. Semua itu dilakukan untuk belajar mengenai banyak hal, tentang perusahaan di kantoran, tentang disiplin di militer, dan tentang cara menjadi sales waktu jadi marketing. Dia mempelajari banyak hal penting dengan langsung dari pengalaman dan bukan dari sekolahan. Kiyosaki menganjurkan beberapa hal penting yang harus dipelajari, yaitu sales, marketing, kemampuan komunikasi seperti menulis, membaca, dan bernegosiasi. Dia juga menganjurkan untuk belajar tentang manajemen. Ada 3 manajemen yang dianggap penting, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen sistem, manajemen cash flow.
Itulah ajaran dari buku Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Sekarang kalian sudah lebih melek secara finansial. Apakah kalian sudah lebih banyak aset atau liabilitas? Tinggalkan jawaban Anda di komen di bawah. Share video ini ke teman-teman Anda yang masih buta finansial. Jangan lupa like dan subscribe-nya.